Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Tanola dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Pancasila tentang negara dan konstitusi. Apa itu negara? Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Ada juga yang menyebutkan definisi negara adalah asosiasi tertinggi manusia yang ada di suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan sah dan berdaulat, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, serta berdiri secara independen. Dalam bahasa Inggris, kata negara disebut dengan state, yang artinya suatu keadaan dengan sifat tegak dan tetap. Sedangkan di Indonesia, kata negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau negara, yang berarti wilayah atau penguasa. Terdapat 3 sifat negara. Yang pertama, negara memiliki sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan dan negara demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa dalam artian mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua, negara memiliki sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang ketiga, negara memiliki sifat mencakup semua. Kekuasaan mencakup semua dan berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kemudian, negara memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan atau Hankam. Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah, serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Kedua, fungsi keadilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. Yang ketiga, fungsi pengaturan dan ketertiban. Negara harus mempunyai peraturan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Unsur negara. Yang pertama, unsur konstitutif negara. Unsur konstitutif negara adalah unsur yang menentukan ada tidaknya suatu negara seperti 1. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara. Yang kedua, penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal tetap atau berdomisili tetap di dalam wilayah negara atau menetap. Yang ketiga, penghuni penduduk. Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam wilayah negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di negara itu, misalnya wisata asing yang sedang melakukan perjalanan wisata. Yang keempat, warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari negara, menurut undang-undang diakui sebagai warga negara. Yang kelima, bukan warga negara. Bukan warga negara adalah mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Yang keenam, wilayah. Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi di mana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap. Wilayah suatu berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya. Yang ketujuh, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, artinya wibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga dan wilayah negaranya. Kedaulatan keluar adalah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain sehingga bebas untuk menentukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang kedua, unsur deklaratif negara. Pengakuan dari negara-negara lain merupakan unsur deklaratif negara. Unsur ini bersifat menerangkan saja tentang adanya negara.
Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah keluarga bangsa-bangsa. Terdapat dua pengakuan. Yang pertama, pengakuan de facto adalah atas fakta adanya negara. Pengakuan itu berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Yang kedua, pengakuan de jure adalah pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional. Kemudian lanjut ke konstitutif. Kata konstitutif berarti pembentukan, berasal dari kata kerja yaitu constituer dalam bahasa Perancis, atau yang artinya membentuk. Yang dibentuk adalah negara. Dengan demikian, konstitutif mengandung makna awal atau permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Ada juga peran negara dan konstitutif. Yang pertama, peran negara itu menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara berperan dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat, menjalin hubungan internasional negara. Yang kelima, menegakkan kedaulatan negara baik dalam maupun luar. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 adalah konstitusi tertulis dan dasar hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia PPKI. Konstitusi ini mengatur dasar kehidupan bernegara, termasuk bentuk pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem ketatanegaraan. UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, serta hak asasi manusia. Prinsip-prinsip utama dalam UUD 1945 mencakup Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan presidensial. Terdapat perubahan konstitusi di Indonesia sebagai berikut. Kemudian ada penerapan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, penerapan dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, penerapan dalam penegakan hukum. Yang ketiga, penerapan dalam hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, penerapan dalam kehidupan politik. Sekian penjelasan dari saya tentang negara dan konstitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.